wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan muhdatsah di sini sudah kita terangkan ada dua. Perkara baru di sini ada dua, fid din wa fi ghairi din. Yang pertama dalam agama, yang kedua di dalam selain daripada agama. Atau bisa dengan kata lain yaitu dunia, dalam perkara dunia, dalam kebutuhan manusia hidup. Ya. Yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah muhdatsatun fid din. Muhdatsatun fid din, perkara bid'ah dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan tentang ma'rifatul bid'ah, mengenal bid'ah, yakni mengetahui bagaimana kaidah-kaidah atau usul-usul, prinsip-prinsip di dalam mengetahui perkara bid'ah. Adapun contohnya, contoh-contoh bid'ah, setelah kita mengenal ini atau sudah mengetahui usul-usulnya, gampang sekali kita akan bisa melihat. Tanpa harus diberikan contoh, kita sudah bisa membedakan mana bid'ah, mana sunnah. Tanpa harus ta'yin, tanpa harus ditentukan atau ditunjuk. Ini loh bid'ah, ini loh bid'ah. Tidak perlu dikatakan seperti itu. Kenali kawaidnya, kenali kaidah-kaidahnya, usul-usulnya. Maka kita akan mengetahui perkara-perkara bid'ah dengan sendirinya, insya Allah. Ya. Kali ini di pertemuan kita yang kedua, kita akan mengulang sedikit karena ini permintaan, ya, untuk dokumentasi pertemuan kita yang terdahulu. Sedikit saja saya ulangi poin-poinnya tentang qawaid wa dhawabit fi ma'rifatil bid'ah, kaidah dan prinsip di dalam mengenal bid'ah.
Dan ini sebagai muqaddimah. Yang pertama tentang kamalus syariah wa kifayatuha. Syariat ini telah sempurna dan cukup. Artinya tidak membutuhkan tambahan-tambahan lagi. Tidak membutuhkan perkara-perkara baru lagi untuk dimasukkan ke dalam agama. Tidak membutuhkan kreativitas manusia di dalam beribadah kepada Allah. Karena agama ini sudah sempurna. Makanya Al-Imam Malik mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah atau membuat perkara bid'ah dengan satu bid'ah yang menganggapnya itu adalah hasanah, maka ia telah mengkhianati risalah. Ya, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Majishun, ini ada dalam kitab Al-I'tisam, perkataan ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi, perkataan Imam Malik ini, ya, man ibtada'a bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunil yawma dinan. Barang siapa yang membuat perkara bid'ah dengan satu bid'ah yang dia anggap atau dia melihatnya itu adalah baik, hasanah, baik, ya, maka ia telah mengkhianati, ia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa imam bisa mengatakan demikian? Kenapa Imam Malik bisa mengatakan demikian? Karena orang yang berbuat bid'ah dan menganggap bid'ah itu baik, dia menyatakan secara tidak langsung bahwa agama Islam ini belum sempurna, butuh tambahan, butuh kreativitas, butuh untuk ditambah. Katanya seperti itu. Ya, secara tidak langsung dia mengatakan bahwa kurang ini Nabi Muhammad nyampeinnya, belum cukup ini, gitu. Ya benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dia telah menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Karena secara tidak langsung dia mengatakan kurang agama ini, butuh bid'ah untuk menyempurnakan agama, kan gitu. Ya. Karena Islam sudah sempurna, nggak butuh tambahan lagi. Kalau mengatakan oh tambahan ini baik, dia telah menuduh Nabi kita Muhammad mengkhianati risalah. Keji nggak tujuan itu? Keji sekali tuduhan itu. Ya, ini yang pertama, kamalus syariah, sempurnanya syariat Islam dan tidak butuh tambahan, tidak butuh perkara baru, nggak butuh untuk melakukan bid'ah. Bid'ah nggak perlu dimasukkan ke dalam Islam, apalagi yang mengatakan baik. Ya, nggak perlu bid'ah hasanah, nggak perlu dimasukkan ke dalam Islam. Kalau mereka mengatakan itu hasanah. Ya, nggak perlu, karena Islam sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Begitu. Yang mengatakan ini bukan saya, tapi Imam Malik. Dan Imam Malik, imam yang masuk ke dalam rombongan tabi'in, generasi pertama dari umat ini, bukan orang sekarang yang ngomong. Ya, nah. Yang kedua, dawabit atau qawaid yang kedua tentang ta'rif al-bid'ah, pengertian bid'ah. Mana sudah disebutkan pengertian bid'ah ini ada dua, yakni
Maksudnya ta'rifus syar'an, pengertian secara syar'i, yakni ta'rifun nabawi. Yang kedua ta'rifus syumuli. Ta'rifun nabawi artinya kita ambil pengertian ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi langsung, yaitu wa kullu muhdatsatin bid'ah. Bahkan tadi saya sebutkan di awal di muqaddimah, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Maksudnya yang baru di dalam agama. Yang baru di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan muhdatsah di sini sudah kita terangkan ada dua. Perkara baru di sini ada dua, fid din wa fi ghairi din. Yang pertama dalam agama, yang kedua di dalam selain daripada agama. Atau bisa dengan kata lain yaitu dunia, dalam perkara dunia, dalam kebutuhan manusia hidup. Ya. Yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah muhdatsatun fid din. Muhdatsatun fid din, perkara bid'ah dalam agama, bukan dalam masalah dunia. Dari sini kita bisa mengetahui kesalahan dan kebodohan orang mengatakan bahwa kalau Anda mengatakan bid'ah itu semuanya sesat, udah Anda nggak usah lagi naik onta, katanya begitu. Nggak usah lagi naik motor, nggak usah naik mobil, kan itu bid'ah, katanya begitu. Nah, ini bodoh dia di dalam memahami bid'ah, tidak pintar, tidak cerdas di dalam memahami bid'ah. Karena yang dimaksud pada kalimat wa kullu muhdatsatin bid'ah, yakni muhdatsatun fid din, perkara baru dalam agama, bukan dalam dunia. Dan ini yang diberikan tahdzir oleh Nabi, dan ini yang dikatakan oleh Nabi syarrul umur, sejelek-jeleknya perkara. Ya. Kemudian pengertian yang kedua yaitu ta'rifus syumuli, pengertian yang secara syamil yang disebutkan oleh Al-Imam As-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yaitu pengertiannya adalah disimak ji, ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Jadi bid'ah itu adalah ibaratun, satu ungkapan, an tariqatin fid din, tentang satu tariqah, satu cara, satu jalan dalam agama. Lihat, dalam agama. Maka dari sini keluar dari perkara-perkara dunia. Artinya perkara dunia nggak masuk dalam pembahasan ini. Ya. Mukhtara'atun, yang diciptakan, diada-adakan, yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu mukhtara'ah. Tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat. Lihat kalimatnya, menyerupai syariat. Serupa saja tapi tidak sama. Dan memang bukan syariat, hanya menyerupai saja. Ya, kenapa menyerupai? Karena sebagian manusia mereka beramal dengan bid'ah ini untuk mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah. Padahal itu hanya angan-angan belaka. Mereka tidak akan mendapatkan apapun dari Allah ketika mereka mengamalkan bid'ah. Ya, tidak akan mendapatkan apapun dari Allah ketika mereka mengamalkan bid'ah. Jadi mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha, yang dia bermaksud untuk berjalan di atasnya, yang dia bermaksud bahkan untuk berakhlak, beragama dengannya. Ya. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Dia melampaui batas Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ta'rifu syumuli, dan ini ada dalam kitab Al-I'tisam. Nah, yang ketiga tentang tafsir hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayati li Muslimin man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina hadza, yakni fi dinina hadza, dalam agama kami ini, ma laysa minhu, yang sama sekali bukan bagian daripada agama sedikit pun, fahuwa raddun, maka perkara baru tersebut tertolak. Tertolak di mana? Tertolak di sisi Allah. Jangankan Allah akan memberikan ganjaran, ya, amalan itu tidak diterima oleh Allah. Ini hadis, kita bicara hadis. Nabi sendiri yang mengabarkan, Bu, amalan bid'ah itu tertolak di sisi Allah. Ya, tertolak di sisi Allah amalan bid'ah itu. Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Ya, lafaz yang pertama, man ahdatsa, ini bagi orang pembuatnya, sang pembuatnya. Lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ini para muqallidnya, para pengikutnya yang mengamalkan bid'ah yang dibuat oleh pembuatnya. Hatta siapapun pembuatnya, entah kiai atau mungkin habib sekalipun yang membuatnya itu, dua-duanya terkena hadis dan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main dengan bid'ah. Apa-apa bid'ah. Ya kalau mau bid'ah mah apa yang nggak boleh kita bermain-main dengan bid'ah, apalagi meremehkan perkara bid'ah. Halaman 46 saat. Ya. Laudin 46. Apalagi bermain-main dengan kalimat bid'ah. Itu yang kitab I'tisam terjemahan ini, halaman 46. Terjemahan dengan bebas, ya, terjemahannya terlampau bebas, jadi tidak seperti apa yang saya terjemahkan. Padahal yang lebih mengena adalah sesuai dengan teks, tidak terlampau bebas dalam bahasa. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kemarin itu pembahasannya adalah tentang al-ibadah wa quyuduha, ibadah dan kaitan-kaitannya. Al-ibadatu wa quyuduha tauqifiyatun. Ibadah dan kaitan-kaitannya itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Harus ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada contoh, harus ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh ngarang dalam bid'ah, dalam ibadah itu nggak boleh ngarang. Karena ibadah itu bukan kreativitas, bukan. Ibadah mutlak datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nggak ada hak kiai atau habib untuk membuat syariat, nggak ada hak. Hanya Nabi yang diberikan hak oleh Allah untuk menentukan agama, untuk melakukan sebuah ibadah. Makanya Allah memerintahkan untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta ulama sekali yang paling tinggi sekalipun tidak berhak untuk membuat syariat, untuk membuat ajaran dalam agama, meskipun sedikit. Karena banyak timbul ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini, kemudian dijadikan syariat untuk ibadah kepada Allah. Ya, untuk ibadah kepada Allah. Quyud, kaitan-kaitannya di dalam ibadah ada beberapa hal. Kemarin saya sebutkan 4. Yang pertama, waktunya. Ibadah berkaitan dengan waktu. Artinya, waktu ibadah sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak perlu kita lagi ngarang, membuat lagi perkara-perkara baru. Nggak perlu lagi, sudah ditentukan. Cuman terkadang kita nggak puas. Ketika nggak puas, kemudian kita melakukan bid'ah.
Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, pada asalnya hukum ibadah itu dilarang sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Kemudian yang kedua, juga ibadah dikaitkan dengan tempat. Dikaitkan dengan tempat. Seperti contoh tawaf. Apa artinya tawaf? Keliling. Tawaf. Tawaf itu kita hanya disyariatkan di mana tempatnya? Di Ka'bah, Masjidil Haram. Boleh nggak tawaf di kuburan? Tidak boleh. Iya. Kalau dia tawaf di kuburan tidak sesuai dengan tempatnya, ini bid'ah. Bahkan kalau dia meyakini kuburan ini bisa memberikan manfaat dan mudarat, ini syirik. Lebih dahsyat lagi dari bid'ah. Gitu. Tawaf ini berkaitan dengan tempat. Berkaitan dengan tempat. Dan ada lagi ibadah-ibadah yang lainnya juga berkaitan dengan tempat. Ya. Ini harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Syiah yang mereka itu tawaf di makam Ali atau makam Husain di Karbala, ini bid'ah mungkarah. Orang-orang yang telah melakukan bid'ah kemungkaran yang ada di Iran atau Irak gitu, yang mereka punya Ka'bah sendiri katanya, yaitu tawaf di Karbala itu, di kuburan Husain atau kuburan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga, sifat atau cara. Sifat itu apanya? Iya, caranya, bentuknya, kaifiyat. Iya. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Setiap Nabi memberikan ibadah sudah ditentukan kaifiyatnya, tata caranya. Iya. Ya seperti sholat, ada tata caranya sendiri. Dibentuk dengan dari takbiratul ihram, kemudian ruku, sujud, sudah dicontohkan oleh Nabi. Nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri dalam sholat. Ya, kaifiyatnya sudah ditentukan oleh Nabi. Contoh ringan saja, Nabi ketika takbiratul ihram, posisi telapak tangan kemana? Ke kiblat. Ya, ke kiblat. Telapak tangan. Kemudian terbuka, setentang dengan bahu. Kadang juga beliau setentang dengan kuping. Ini takbiratul ihram. Ini kaifiyat sudah dicontohkan oleh Nabi. Nggak boleh kita ngarang-ngarang lagi. Makanya wajib kita belajar sifat salat Nabi. Karena sebagian mereka ada yang takbiratul itu macam-macam. Sampai ke atas gitu. Atau putar-putar. Hah? Ada yang lempeng. Ustaz, memahami yang kuping ini gimana, Ustaz? Nanti kita ntar itu fikih. Bahasanya gampang nanti insyaallah. Kita hanya mencontohkan kaifiyat. Kaifiyat Nabi sudah mencontohkan dari salat, sujud pun sudah dicontohkan. Ruku dan sujud sudah dicontohkan oleh Nabi. Namun kita diperintahkan untuk melakukan semampunya. Tapi dengan niat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan zikir. Demikian juga dengan sholawat. Sholawat ada kaifiyatnya dari Nabi, lafaznya ada. Gak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, apalagi ngarang yang lafaznya di dalamnya ada syirik. Sudah bid'ah, lafaznya syirik. Bahaya itu. Makanya jangan sembarangan sholawat. Lihat artinya itu apa. Nggak tahu artinya ya. Itu jadi masalah. Ketika nggak tahu artinya, sudah nggak tahu artinya, dibohongin sama kiainya, bilang baca ini 1000 kali maka Anda begini. Disesatkan tanpa terasa. Ya, ini bahaya. Karena kita harus memilih. Banyak sekali doa ila abwabi jahannam. Jangan sampai kita terjebak dan ikut
terhadap dai-dai atau duat ila abwabi jahannam. Bahaya. Ya. Naam, kemudian yang keempat, adaduha, ditentukan juga bilangan-bilangannya. Ini maksudnya di sini adalah jumlah. Ya, tentang sholat sudah ditentukan bilangannya, zikir pun sudah ditentukan bilangannya. Ketika ada yang memerintahkan untuk zikir-zikir tertentu, kemudian bilangannya melampaui batas, tanya ini dalilnya dari mana? Nabi nyontohin apa enggak? Ya. Seperti kemarin tuh dapat info dari haji, ada yang ngamalin surat Qul huwallahu ahad sampai 1000 kali. Ini dari mana? Setiap hari dia pakai batu. Apa bahasanya itu? Atakah. Contohnya dari mana? Apakah Nabi mengajarkan itu? Nabi Qul huwallahu ahad 1000 kali? Kalau seandainya ada datang dari Nabi, tentu hadisnya sudah datang sampai kepada kita. Terlepas dari sahih atau dhaif, kalaupun sampai pada kita, periksa lagi ini dhaif atau palsu. Periksa lagi. Sudah ditentukan hadis-hadisnya. Ya. Apa yang tidak ditentukan bilangannya, maka pahami secara mutlak. Kapan saja, berapa saja kita diperkenankan. Seperti istighfar. Naam, kalau ba'da salat 3 kali istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi di luar salat, zikir secara mutlak ditentukan? Tidak. Berapa? Loh, Nabi kan cuma sampai 75 kali atau 100 kali. Ini Nabi. Ya, ini Nabi. Artinya bukan pembatasan. Untuk istighfar hanya 75 atau 10, apa 100, tidak. Istighfar masuk ke dalam zikir mutlak. Nabi saja dipahami para ulama, Nabi saja istighfarnya 75 sampai 100 kali, apalagi kaum muslimin. Ini istighfar. Ya, apalagi kaum muslimin. Kalau ingin berzikir secara mutlak, asalnya nggak perlu dihitung. Istighfar kapan saja saat kita berbuat dosa. Tapi kalau dalam sholat, ba'da sholat 3, nggak ada sampai lebih daripada itu. Demikian juga kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebagian mereka bacanya khusus pada waktu subuh 10 kali. Ini dari mana? Iya. Nabi baca 3 atau 1 atau 3 kali saja. Tidak lebih daripada itu. Kalaupun ingin baca 10 atau 100, pagi dan petang itu ada. Pagi dan petang, bukan ba'da salah, bukan. Nah, ini tempat dan kaifiatnya sudah, atau juga bilangannya sudah ada ajarannya dari Nabi SAW. Nggak perlu kita ngarang dan tidak perlu kreativitas. Demikian juga bagian daripada sifat dan kaifiat. Azan juga sudah ditentukan oleh Nabi. Nabi ngajarin kepada Bilal. Ya, sifat azan, lafaz-lafaz azan sudah diajarkan oleh Nabi. Tidak ada awal dan akhiran dengan salawat, tidak ada. Apalagi sekarang itu banyak yang menggantinya dengan hayya 'alal jihad. Ini batil. Gak ada contoh. Wah, ini Habib yang bikin. Terlepas dia bukan Rasul. Karena sudah ada ketentuannya. Hendaknya dia mengikuti nenek moyangnya. Kalau dia mengaku keturunan Rasul, dia harus mengikuti nenek moyangnya, yaitu Rasulullah. Bukan malah diberikan kewenangan untuk mengarang sendiri ibadah, tidak. Dan tidak ada sama sekali itu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dibolehkan keturunannya bikin syariat sendiri. Enggak, tidak ada. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini kaidah yang penting yang harus kita pahami sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Nah, sekarang yang kelima, kaifiyatu na'riful bid'ah. Kaifu na'rifa al-bid'ah. Bagaimana kita mengetahui bid'ah? Inti dari pembahasan ini diambil dari kitab Ahkamul Janaiz oleh Al-Imam Al-Albani, namun dikembangkan oleh
muridnya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Ilmu Usuli Al-Bid'ah. Dan pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali bagi setiap muslim. Ya, bagi setiap muslim, agar kita tidak terjebak ke dalam bid'ah. Dzalika li'anna al-'amala la yaqbaluhu Allah tabaraka wa ta'ala illa tawaffara fihi syartan. Karena amal itu tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali terpenuhi dua syarat. Kemarin sudah kita bahas apa syarat ibadah? Dua. Satu apa? Ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Ya, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mutaba'ah. Kalau tidak, maka itu bid'ah. Maka